Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pena Islam, azan adalah menjadi tanda masuknya waktu sholat. Sejarah mencatat ada salah seorang sahabat bernama Bilal yang selalu mengumandangkan azan karena memiliki suara yang bagus. Lantas, apakah azan untuk sholat juga pernah dikumandangkan oleh Rasulullah semasa hidupnya? Jika tidak pernah, mengapa Nabi tidak pernah mengumandangkan azan untuk sholat? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sahabat pena Islam, sebenarnya Nabi Muhammad SAW pernah mengumandangkan azan di telinga cucunya Hasan dan Husain saat dilahirkan. Hal ini sebagaimana diceritakan oleh Ubaidillah bin Abi Rafi' dari bapaknya. Ia berkata, "Saya melihat Rasulullah mengazani telinga Hasan bin Ali ketika dilahirkan oleh Fatimah, sama seperti azan untuk sholat." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Namun belum ada keterangan atau riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah pernah azan untuk sholat selama hidupnya. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama fiqih ketika menerangkan lebih utama mana antara azan atau menjadi imam. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' berkata, dan alasan ulama yang mengunggulkan lebih utama menjadi imam adalah karena Nabi Muhammad, kemudian Khulafaur Rasyidin menjadi imam dan mereka tidak mengumandangkan azan. Begitu pula dengan ulama-ulama senior setelah mereka. Dan jawaban mereka adalah karena Nabi Muhammad lebih memperhatikan menjadi imam. Begitu pula dengan khalifah-khalifah dan imam-imam setelahnya. Mereka tidak mengumandangkan azan disebabkan mereka sibuk dengan urusan umat muslim yang tidak bisa digantikan dengan selain mereka. Maka tidak ada waktu kosong untuk mengumandangkan azan dan kemuliaan waktunya. Adapun menjadi imam sholat merupakan suatu keharusan bagi mereka. Inilah takwil yang kuat berdasarkan riwayat dengan sanad sahihnya Imam Al-Baihaqi dari Umar bin Khattab yang mengatakan, "Seandainya saya berkesempatan untuk mengumandangkan azan saat menjadi khalifah, maka saya akan mengumandangkan azan." Ulama fiqih pun telah merumuskan hikmah-hikmah di balik Nabi Muhammad tidak mengumandangkan azan untuk sholat semasa hidupnya. Di antara hikmah tersebut adalah sebagaimana berikut. Pertama, jika Rasulullah mengumandangkan azan, maka dikhawatirkan orang yang tidak langsung menjawab seruan Nabi Muhammad ini termasuk dalam kategori ayat berikut. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang sedih. Quran Surah An-Nur ayat 63. Imam Al-Hittab di dalam kitab Mawahibul Jalil mengatakan bahwa azan ditinggalkan oleh Nabi karena jika Nabi SAW mengatakan hayya 'alas shalah dan umat Islam tidak segera melaksanakan, maka mereka pun akan disiksa berdasarkan surah An-Nur ayat 63 tersebut. Kedua, Rasulullah adalah penyuruh, maka tidak boleh bersaksi atas dirinya sendiri, yakni ketika mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketiga, jika Rasulullah mengumandangkan azan dan sampai pada lafal asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka di sana seakan ada pemahaman bahwa ada nabi selain dirinya. Keempat, azan itu yang tahu pertama kali lafadznya adalah di dalam mimpi sahabat Nabi, yakni Abdullah bin Zaid, bukan di dalam mimpi Nabi sendiri. Oleh karena itu, beliau mewakilkan kepada selain beliau untuk mengumandangkan azan. Kelima, kesibukan dan sempitnya waktu Nabi Muhammad untuk bisa mengumandangkan azan sholat. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Imam Al-Bahuti dari mazhab Hambali di dalam kitabnya Kashful Qana. Beliau berkata, sungguh Rasulullah dan para khalifah setelahnya tidak berkuasa berkesempatan mengumandangkan azan sholat adalah karena sempitnya waktu mereka untuk melaksanakan hal itu. Demikianlah alasan mengapa Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengumandangkan azan untuk sholat selama hidupnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.